Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tawadda'a kullu syai'in bi'izzatihi wa dalla kullu syai'in biqudratihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtarin, al-asadir wal ustadzat al-a'izzah, para guru, para ustadzah, ibu-ibu hajjah, wabil khusus guru kita, penceramah kita, Ustadzah Hajjah Halimatus Sa'diyah, guru kita Ustadzah Hajjah Maryana, Ustadzah Hajjah Imas Masina, ya bunda. Ustadzah Hajjah Maryam, dan segenap ustadzah lain, ibu-ibu hadirin jamaah majlis maulid yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berkumpul bermuajahah dalam rangka merayakan kelahiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya doain yang hadir pada pagi hari ini mudah-mudahan berkah isinya, tambah rumahnya, tambah anaknya, masih bisa ya, tambah mobilnya, dan tentunya akan Allah tambahkan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirat, hadirin hadirat rahimakumullah, melaksanakan perayaan Maulid atau kelahiran Rasulullah ini sudah merupakan keharusan dari kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang mengaku menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Maka sudah selayaknya kita berbahagia dengan hadirnya Rasulullah SAW. Kalau ibu ke rumah guru atau ke rumah ustazah, kira-kira lenggang kangkung, lenggang tangannya, kira-kira pantas apa enggak? Enggak pantas. Jadi kudunya bawa-bawaan yang minimal bisa tiga tandan. Itu untuk guru yang memperkenalkan kita pelajaran-pelajaran agama, yang mengajarkan kita tahu tentang air yang suci mensucikan. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, itu biasa guru. Maka pantasnya ini kita memberikan hadiah kepada guru. Namun ibu-ibu, kalau kita kepada Rasulullah SAW, andai dibawakan pisang bukan cuma 3 kebun, bukan cuma 3 tandan, 3 kebun, kebun-kebunnya dibawa, atau bahkan dunia seisinya kita bawa sebagai tanda terima kasih kita kepada Rasulullah, maka tidak akan cukup. Maka tidak akan cukup terima kasih kita, syukur kita kepada Rasulullah dengan memberikan bawaan-bawaan, meskipun itu dunia seisinya. Rasulullah SAW menyebutkan sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat subuh, ada yang sholat yang tadi kira sholat subuh, saya yakin ada. Ada orang ini bukan laki sih. Ada yang tadi kagak sholat subuh. Sholat subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia sisinya. Yang bisa, yang mengajarkan kita bisa
bisa sholat subuh siapa Bu? Guru. Guru dari siapa? Dari gurunya. Dari gurunya lagi. Gurunya dari siapa? Gurunya lagi. Dari gurunya lagi sampai dari sahabat. Sahabat dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa satu sholat saja, sholat subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia seisinya. Karenanya kalau kita sholat atau kalau kita datang pada Rasulullah kemudian membawakan dunia seisinya tidak akan cukup. Karena Rasulullah SAW yang memperkenalkan kita bukan hanya ibadah, tapi juga memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya sudah merupakan keharusan, sudah merupakan satu kelayakan untuk kita sebagai umat Islam berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan, kita ngaji sedikit, ngaji fikih. Ibu kalau nyuci baju, kotoran noda bisa bersih pakai apa Bu? Sabun doang nggak pakai air bisa nggak? Beli deh sabun biar banyak. Pakai air bisa apa enggak? Jadi bersihin kotoran pakai apa Bu? Pakai air. Alat bersuci yang kita kenal adalah air. Air ada yang suci mensucikan, ada yang suci tapi tidak mensucikan. Ini nggak ada yang berwarna ya. Air teh suci nggak Bu? Suci. Apakah dia mensucikan? Tidak. Air teh suci tapi tidak mensucikan. Membersihkan najis atau membersihkan kotoran, mengangkat hadas, ini menggunakan alat yang namanya air. Sejak dulu seperti itu. Ajaran para nabi, ajaran para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, dari aspek akidah, bagian akidah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu akidah. Iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, itu bagian dari akidah. Semuanya ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad itu sama kalau dari bagian akidah. Tapi kalau bagian syariat ini berbeda. Namun ada juga kesamaan. Di antaranya alat untuk bersuci, ini bagian syariat. Itu ya pakai alat yang namanya air. Nah, khususnya atau keistimewaan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, kalau tidak memungkinkan pakai air, maka kita boleh mengganti wudhu kita, boleh mengganti mandi kita dengan satu ibadah pengganti wudhu dan mandi, namanya tayamum. Udah pernah tayamum Bu? Tayamum ini merupakan khususiyah atau keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad. Sebelumnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad tidak ada yang mendapat syariat tentang tayamum. Hadirin sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tayamum menjadi satu syariat yang istimewa untuk kita umat Muhammad. Ini ada asal usulnya. Ketika ada kabar bahwasannya Nabi terakhir, penutup para nabi, penutup para rasul, penyempurna semua ajaran-ajaran Allah, ini akan Allah utus dan lahir dari rahim seorang perempuan, dan tentunya adalah manusia terbuat dari tanah. Ibu percaya nggak manusia terbuat dari tanah? Percaya nggak Bu? Apa buktinya? Besok entar sampai rumah, buka baju, ibu gosok-gosokin tangan, keluar nggak tanahnya? Namanya itu apa? Daki. Itu tanah Bu.
Biar kata mulus juga ada niat. Ada. Itu tanah. Bukti yang kedua, manusia diciptakan oleh Allah dari tanah yang merupakan nutfah. Nutfah itu benih manusia, kadang disebut sebagai sperma atau bu. Itu asalnya dari makanan. Makanan asalnya dari tanah. Kata kita, dia makannya kambing aja, kalau dari tanah. Kambing makan apa bu? Rumput dari mana? Saya makannya ikan, siput, makanan laut. Ikan makannya dari mana bu? Dari tanah. Maka yang masuk ke dalam perut orang tua kita, yang masuk dalam perut seorang bapak, seorang ibu, itu diolah sedemikian rupa, kemudian jadilah khusus yang namanya nutfah. Itu asalnya dari makanan. Makanan asalnya dari mana bu? Dari tanah. Jadi kita manusia yang asalnya Nabi Adam dari tanah, demikian juga penciptaan kita nutfah atau sperma ini juga asalnya dari tanah. Tanah itu nama lainnya turab dalam bahasa Arab. Ketika ada kabar bahwasannya Allah akan mengutus penyempurna para nabi, penutup para nabi yang membawa ajaran Allah terakhir sebagai penyempurna, dan itu diutus dari manusia dari tanah, maka saat itu bumi bergembira, bumi merasa bangga, bumi merasa lebih mulia dibandingkan langit. Kata tanah, kata bumi, ini utusan terakhir, penyempurna ajaran Allah dibuat dari aku, kata tanah. Terbuat dari aku, kata tanah. Dan nanti ketika sudah lahir, ketika sudah diutus dan sudah berjuang menyebarkan ajaran agama Allah, dia akan berjalan di atas punggungku. Kata siapa bu? Kata tanah, kata bumi. Dan nanti kelak ketika wafat, maka dia akan dimakamkan, akan dikubur dalam pelukanku. Kata siapa bu? Kata tanah. Menjelang kelahiran Rasulullah, ada kabar bahwa akan Allah utus Rasul penyempurna seluruh ajaran Allah, maka tanah bangga dengan ucapan-ucapan tadi. Tanah bangga, tanah merasa lebih mulia dibandingkan langit, karena Nabi Muhammad SAW adalah manusia dan diutus untuk manusia. Ini semuanya ada di atas bumi dan berasal dari tanah. Karena kesenangan dan karena kegembiraan dan juga kebanggaan ini, maka kemudian Allah melalui Rasulnya, melalui Nabi Muhammad SAW, Allah mensyariatkan syariat yang namanya tayamum. Tayamum, debu tanah yang tadinya pada ajaran Nabi sebelumnya ini tidak bisa dipakai untuk toharoh, tidak bisa dipakai untuk bersuci, maka untuk umat Nabi Muhammad boleh dipakai untuk bersuci. Lantaran apa? Lantaran gembira, girang dan bangga karena lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu sebelumnya nggak ada harganya. Ibu kalau ludah kemana bu? Tanah. Buang air kemana? Ke tanah. Awas nanti waktu dikubur kata tanah, lu udah hidup. Lu kalau mau apa-apa dibuat, itu tanah. Makanya untuk umat Nabi Muhammad, tanah tetap dimuliakan. Saya tahu bahwa ini penting tanah. Dimuliakan artinya dipakai untuk toharoh. Ini asal mulanya tayamum. Sebabnya tayamum ini bisa untuk menggantikan wudu, gara-gara girang bahagia karena kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau debu aja seperti itu, kalau tanah aja
bisa diangkat derajatnya sedemikian rupa gara-gara girang waktu kelahiran Nabi Muhammad, apalagi kita yang senang, yang bahagia karena kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu girang gak tiap maulid? Girang gak tiap maulid? Walaupun gak dapat berkah, jangan mendumel di rumah. Wah, dalam hari pagi berkata beginian doa. Orang sini mah gak ada Bu ya, gak ada bedanya. Kemudian selain kebanggaan, selain kegembiraan dari tanah juga jadi mulia supaya kita mengingat terus bahwa tempat kembali kita adalah ke tanah. Dan ini juga diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk sehari semalam sebanyak 34 kali. Ngapain Bu 34 kali? Ngapain Bu? Sholat. Sholat berapa kali? Sholat berapa kali? 5. Berapa rakaat? 17 rakaat. 17 kali 2 berapa? 1 rakaat berapa kali sujud? 1 rakaat berapa kali sujud Bu? 2. 17 kali 2 berarti ibu sehari berapa kali sujud? 34. Tiap hari minimal orang Islam disuruh nyium tanah, disuruh nyium bumi 34 kali. Ini untuk belajar akrab dari sekarang. Dari ibu mah tukang ludahin tanah, buang air di tanah, buang sampah di tanah, buang ludah di tanah, buang makanan basi. Sekali-kali buangnya ke awan, kali-kali buangnya ke bulan gitu. Tanah Bu, makanya kata tanah, awas bentar lu, gue jepit bentar. Itu untuk orang-orang yang nggak pernah nyium tanah. Tapi seperti jamaah maulid hari ini yang setiap hari nyium tanah 34 kali, insya Allah nanti tanah jepit juga. Jepit juga Bu. Jangankan jamaah al-abrar, Sayyidatina Fatimah itu tetap dijepit. Tetap ada yang namanya Dawqatul Qabri, tetap dijepit oleh tanah. Semua orang bakal dijepit oleh tanah. Sebelum Munkar Nakir datang, tanah dulu yang dijepit. Bunyi hancur semua tulang-tulang. Itu untuk orang yang kagak pernah nyium tanah. Tapi yang sehari 34 kali nyium tanah, maksudnya sujud dalam sholatnya dijepit oleh tanah, seperti ibu yang memeluk anaknya yang lama kagak pulang. Ibu kalau anak pulang dari pesantren kangen nggak? Ibu peluk, dipeluk nggak Bu? Sambil nyekek nggak? Dipeluk sampai mati nggak anaknya? Pelukannya adalah pelukan sayang. Demikian juga tanah, debu yang tadi kita pakai buat tayamum, itu ada tanah kuburan, itu bisa dipakai atasnya debunya untuk tayamum. Itu juga nanti bakal memeluk kita, bakal menjepit kita. Tetapi seperti pelukannya seorang ibu yang lama tidak bertemu dengan anaknya, kira-kira bakal dicekek nggak sama tanah Bu? Bakal dijepit sampai hancur nggak? Insya Allah udah enggak. Karena dia tahu, tanah tahu ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Ini orang yang setiap hari nyium aku, kata tanah. Ini orang yang tiap hari akrab denganku,
maka aku kangen kemana aja udah lama aku tunggu, dipeluk kita dengan tanah. Tanah menjadi mulia dengan ajaran Rasulullah SAW. Pertama karena dia bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tanah juga ini oleh Rasulullah dijadikan sebagai sarana, dijadikan sebagai perantara kita mengingat bahwa tempat kembali kita adalah tanah. Oleh karenanya melalui momentum Maulid ini, melalui kesempatan Maulid ini, maka marilah kita perbaiki ibadah-ibadah kita, terutama sholat kita ngikut siapa bu? Ngikut Nabi Muhammad. Semuanya kita hadirkan kembali Nabi Muhammad dengan cara menghadirkan amalan-amalan atau ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Hakikatnya sholat kita ngikutin Nabi Muhammad, di situ ada Nabi Muhammad. Puasa kita Ramadan ngikutin siapa bu? Nabi Muhammad, di situ ada Nabi Muhammad, hadir Nabi Muhammad di situ. Sedekah kita atau zakat kita ngikutin siapa bu? Ngikutin Nabi Muhammad, maka di situ ada Nabi Muhammad, hadir kembali Nabi Muhammad SAW. Karenanya Maulid itu bukan cuma hari ini sebenarnya, mengingatkan kembali lahirnya Rasulullah. Ini adalah dengan melahirkan perbuatan-perbuatan, melahirkan amalan-amalan, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, yakni ajaran Islam, sholat, puasa, sedekah, haji, umroh, itu ngikutin Nabi Muhammad. Maka di situ Nabi Muhammad lahir kembali, Nabi Muhammad hadir kembali. Setiap hari Nabi Muhammad dilahirkan dan dihadirkan oleh perbuatan-perbuatan kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan meneladani Nabi Muhammad, dengan memperbaiki amalan-amalan dan ibadah kita termasuk orang-orang yang memperoleh syafaatnya nanti kelak di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah, Allah berikan kita keberkahan dengan cara memperbanyak ibadah dan juga salawat sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum